Sekali lagi saya menyapa jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, berbakti kepada Tuhan di hari yang spesial ini, di hari Tuhan. Kita boleh beristirahat dari segala sesuatunya, dari pekerjaan kita. Kita menghususkan hidup kita, menghususkan hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah nama Tuhan, dan pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di grup, bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar tentang never give up. Ya, jangan menyerah. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada perikop ini menceritakan tentang seorang pengemis. Ya. Bukan hanya sekedar pengemis, tapi ia memiliki kekurangan fisik, yaitu mengalami kebutaan. Ya. Dia mengalami kebutaan. Dan di sana diceritakan bahwa ia tinggal di Yeriko. Ya. Ia tinggal di Yeriko. Namun dari ayat yang ke-46 sampai ayat 47, kita bisa melihat walaupun Bartimeus itu buta secara fisik, tetapi dia tidak buta secara rohani. Dari mana kita tahu? Di ayat 46 sampai 47 di sana dijelaskan bahwa ketika Yesus datang ke Yeriko dan di sana tempat tinggalnya Bartimeus, dia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata Yesus anak Daud itu memiliki arti Yesus sang Mesias, kasihanilah aku. Mesias sendiri memiliki arti pembebas. Ya. Pembebas. Pembebas dari segala kekhawatiran, pembebas dari segala masalah yang dihadapi oleh orang-orang. Itu arti Mesias. Nah, dari mana Bartimeus tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan dia dari penyakit butanya? Kalau kita baca tadi di ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Di sini memiliki makna bahwa walaupun Bartimeus memiliki kekurangan panca indera penglihatan, tetapi ia tetap menggunakan telinganya dengan baik. Firman Tuhan dalam Roma mengatakan apa? Bahwa iman timbul dari
pendengaran. Ya, iman timbul dari pendengaran. Dan beberapa kali Yesus menyampaikan, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Iman Bartimius timbul dari pendengaran. Selama dia belum bertemu dengan Yesus, mungkin dia sudah pernah mendengarkan bahwa Yesus pernah melakukan banyak mukjizat di kota-kota lain. Ya. Ia mendengarkan bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh. Ia mendengarkan Yesus bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lain. Dan dari situ imannya timbul bahwa ketika ia bertemu dengan Yesus, Yesus juga akan memberikan kesembuhan kepadanya. Dan berhari-hari ia setia menunggu kedatangan Yesus di kotanya. Ia tinggal di kota Yeriko. Bartimeus itu tinggal di kota Yeriko. Kalau kita baca kitab Injil ya, dari Matius sampai Yohanes, hanya 2 kali Yesus datang ke kota Yeriko. Yang pertama ketika ia bertemu dengan Sakeus. Ya. Yang pertama ketika ia bertemu dengan Sakeus, dan Sakeus juga menerima mukjizat dalam hidupnya ketika hidupnya berubah. Ya, ketika ia mengalami perubahan hidup. Dan yang kedua adalah ini. Ketika Yesus datang ke kota Yeriko tempat Bartimeus berada. Bartimeus setia. Orang yang tidak mudah menyerah, ia akan setia menunggu. Ya. Orang yang tidak mudah menyerah, ia akan setia untuk menunggu. Menunggu jawaban Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Dan ketika Yesus lewat dari Yeriko, dari tempat Bartimeus, di sanalah ia membuktikan imannya. Di sana ia membuktikan bahwa dia tidak mudah menyerah. Ia setia untuk menunggu Yesus. Ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan yang kedua adalah Bartimeus tidak mudah menyerah dengan situasi di sekitarnya. Tidak mudah menyerah dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kita lihat di ayat 48 ya. Di ayat 48 pasal 10. Di sana dikatakan banyak orang menegurnya. Banyak orang menegur Bartimeus supaya ia diam. Namun ketika banyak orang menegurnya, di sana dikatakan apa? Apakah iman Bartimeus langsung ciut? Apakah iman Bartimeus langsung lemah? Tidak. Di sana dikatakan ketika banyak orang menegurnya, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus tidak dikalahkan oleh situasi yang ada di sekitarnya. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan di ayat 48 ini, ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Ya. Orang di sekitar Bartimeus menyuruhnya untuk diam. Orang di sekitar Bartimeus memarahi dia untuk tidak merepotkan Yesus. Tetapi di situasi yang ada pada saat itu, ketika banyak orang menegurnya, ketika banyak orang memarahinya, Bartimeus semakin bersemangat. Bartimeus semakin kuat, iman Bartimeus semakin kuat, sehingga ia dengan lebih keras lagi berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Bartimeus tidak menyerah dengan kondisi di sekitarnya. Bartimeus tidak menyerah walaupun ada begitu banyak orang yang menegurnya. Namun dengan kondisi yang bisa dikatakan saat itu tidak baik. Kondisi yang saat itu banyak orang yang memarahi dia, tidak menciutkan iman Bartimeus. Tidak membuat Bartimeus menjadi gentar. Tapi semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu yang berikutnya,
orang yang tidak mudah menyerah. Ketika Tuhan memanggil Bartimius, ia segera bangkit berdiri dan menemui Yesus. Di ayat 49 di sana dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus melihat iman Bartimius yang sungguh-sungguh. Yesus melihat kesungguhan hati Bartimius untuk memanggil dia, untuk memohon belas kasihan kepadanya, sehingga Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, panggillah dia. Lalu orang yang di sekitarnya tadi memanggil Bartimius dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan apa reaksi Bartimius? Apakah ia tawar hati? Tadi kan kamu yang mengatakan saya nggak boleh manggil Tuhan Yesus. Tadi yang kamu menegur saya tidak boleh memanggil Tuhan Yesus. Bartimius tidak tawar hati terhadap orang-orang yang di sekitarnya tadi. Tapi di sana dikatakan di ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Amin. Orang yang tidak mudah menyerah adalah orang yang tidak mudah tawar hati. Walaupun di sekitarnya tidak mendukung, yang tadinya tidak mendukung, namun akhirnya datang kepada Bartimius untuk membawa Bartimius kepada Yesus. Bartimius tidak menjadi tawar hati. Dia tidak berkata, sudahlah, saya tidak mau lagi. Tadi kamu yang melarang saya, kamu yang menegur saya untuk tidak datang kepada Yesus. Kamu yang tidak mengizinkan saya tadi. Bartimius tidak tawar hati dan ia segera datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Keadaan yang sekarang, yang mungkin sedang kita hadapi pada saat ini, ada begitu banyak pergumulan yang mengampiri hidup kita. Mungkin pada saat ini kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan atas setiap pergumulan hidup kita, baik di keluarga, pekerjaan, baik itu kesehatan, keuangan, permasalahan ekonomi, dan lainnya. Dan saat ini kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Terkadang mungkin kita lemah. Tuhan, kapan waktunya? Tuhan, kapan Engkau akan menjawab doaku? Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan keluargaku, memulihkan pekerjaanku, memulihkan hidupku? Kapan dan kapan? Dari kisah Bartimius ini kita ingin melihat bagaimana kesungguhan iman yang harus kita miliki untuk tetap setia menunggu jawaban dari Tuhan. Untuk tidak mudah tawar hati. Mungkin ada orang-orang yang berkata, ya sudahlah, tinggalkan saja Tuhanmu. Dia tidak pernah menjawab doamu. Sampai sekarang jawaban doamu tidak pernah diberikan oleh Tuhan. Atau mungkin banyak orang yang mungkin menegur kita, ya, memarahi kita. Kamu ngapain pergi ke gereja? Kamu ngapain punya waktu doa? Tidak ada gunanya itu. Kondisi di sekitar kita terkadang melemahkan kita, atau mungkin sering melemahkan iman kita. Perkataan-perkataan dari orang-orang di sekitar kita, mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah itu suami, apakah itu istri, orang tua, sahabat, tetangga kita, sering membuat kita lemah. Tapi perikop ini, firman Tuhan ini, kisah Bartimius ini mengajarkan kita. Ketika banyak orang menegur kita, ketika banyak orang yang melemahkan iman kita, ketika banyak orang yang ingin membuat hati kita tawar, di sanalah seharusnya kita memiliki iman yang lebih kuat dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berikan aku kekuatan untuk menunggu jawaban daripada Engkau. Berikan aku iman yang kokoh untuk tetap setia mengiring Engkau. Berikan aku kekuatan untuk tetap bertahan
pada imanku. Sehingga tibalah waktunya Tuhan menjawab doa kita. Di ayat yang ke-51 ya, dan 52, bisa dikatakan ketika Bartimeus sudah sampai kepada Yesus, tanya Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni," yang artinya guru, "supaya aku dapat melihat." Ya. Dan ayat 50 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Sampai di situ. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa iman Bartimeus kuat, tidak digoyahkan oleh apapun. Bartimeus yang tidak mudah menyerah dengan kondisi apapun. Dan Yesus melihat itu menjadi sebuah iman yang kuat. Dan akhirnya Bartimeus mendapatkan kesembuhan oleh pertolongan Yesus. Karena imannya yang dilihat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang tetap kuat. Ya. Orang yang tidak mudah menyerah akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ketika ia mau tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Ingin punya iman yang kuat dalam Tuhan? Amin. Ya. Oleh karena itu tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Sampai jawaban Tuhan itu kita terima. Lalu yang berikutnya. Ini bagian plusnya. Ya. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika Bartimeus sudah mendapatkan kesembuhan, ketika Bartimeus sudah mendapatkan jawaban atas doanya, yang mungkin sudah bertahun-tahun ia tunggu, ia tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Tapi di sana dicatat, ketika Bartimeus menerima jawaban doanya, ketika Bartimeus menerima kuasa yang daripada Tuhan, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia tidak melupakan Tuhan. Dan ini juga yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Sikap ini juga yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ketika kita sudah menerima jawaban Tuhan. Ketika kita sudah menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Kita harus setia. Bahkan semakin setia mengikut Tuhan. Tidak menjadi kendor. Tidak menjadi terlena dengan berkat-berkat Tuhan. Dengan jawaban Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menerima jawaban Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, di sanalah seharusnya kita semakin setia untuk mengiring Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai berkat yang kita terima, pertolongan yang kita terima, jawaban-jawaban doa yang kita terima membuat kita terlena dan melupakan Tuhan. Membuat kita menjadi lupa diri. Ya. Banyak orang yang menjadi lupa diri ketika sudah menerima jawaban Tuhan, ketika sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan, dan sering meninggalkan ibadah, sering tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Pada waktu ia menunggu jawaban Tuhan, sampai berhari-hari berdoa kepada Tuhan, mungkin berjam-jam berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah menerima berkat Tuhan, setelah menerima jawaban doa dari Tuhan, apakah masih tetap sama? Seharusnya
ketika kita sudah menerima pertolongan Tuhan. Ketika kita sudah menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Kita harus semakin giat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk tetap berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan akhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah. Ya, kisah seorang pemuda di tahun 2008 dia mengalami penyakit Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome ini menyerang semua tubuhnya, termasuk alat-alat tubuh untuk bergerak seperti tangan, kaki. Dia seperti orang yang lumpuh. Bukan hanya itu saja. Penyakit Guillain-Barré syndrome ini juga membuat dia tidak bisa bernafas dengan baik. Ya. Dan setelah diteliti, ternyata penyakit Guillain-Barré syndrome itu adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus, tapi tidak tahu dari mana sumber virusnya. Dan hanya menyerang 1 di antara 100.000 orang di dunia per tahunnya. Ya, sebuah penyakit yang langka. Singkat cerita, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU. Ya. Dia dibawa ke rumah sakit dan masuk di ruang ICU, dirawat di ruang ICU. Dan di tengah-tengah sakitnya itu dia mendengarkan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang langka. Di rumah sakit itu dia adalah pasien yang kedua untuk diobati. Pasien yang pertama harus dirawat di ruangan ICU selama 1,5 tahun. Dengan alat bantu pernapasan dan alat medis lainnya. Dan 1,5 tahun harus dirawat di ruang inap. Ya, di kamar rumah sakit. Mendengar hal itu, dia sempat khawatir. Dia sudah membayangkan bahwa ia akan menghabiskan waktunya, waktu mudanya untuk berada di rumah sakit. Ya. Mendengarkan penjelasan dari dokter tersebut, dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi. Namun, ketika dia merasakan lemah seperti itu, dia tetap teringat dengan firman Tuhan yang ia baca selama ini. Karena dia adalah bisa dikatakan orang yang setia beribadah kepada Tuhan sejak masa kecilnya. Di saat itu dia tetap berseru kepada Tuhan. Setiap hari dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan mukjizatnya bagi dia. Dan hari demi hari ia lewati di ruangan ICU. Dengan alat bantu pernapasan. Dengan alat-alat medis yang sudah banyak di dalam tubuhnya. Dan puji Tuhan, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Ya, karena kekuatan doa juga dari keluarganya, dari pendeta-pendeta dan orang-orang yang ia kenal. Pada hari ke-11, ia diizinkan untuk keluar dari ruangan ICU. Dia keluar dari ruangan yang penuh dengan orang-orang yang ya selama dia di ruangan ICU, dia melihat ada begitu banyak orang meninggal. Ya, karena di ruangan ICU itu adalah seperti terminal terakhir bagi orang-orang yang sakit, ya, yang sudah parah. Dia melewati hari-hari di ruangan ICU itu dengan banyak orang yang meninggal pada saat itu. Tapi dengan kuasa Tuhan, dengan anugerah Tuhan, ia boleh keluar. Ya, ia keluar dari ruangan ICU pada hari ke-11. Dan setelah keluar, dia dirawat sekitar 2 minggu pada saat itu di rumah sakit, di kamar rumah sakit. Dan puji Tuhan, hari demi hari ia boleh lewati dengan keadaan tubuh yang tadinya tidak bisa bergerak, yang tidak bisa menggerakkan sama sekali tubuhnya, berangsur-angsur pulih. Tadinya dia menganggap bahwa hidupnya sudah selesai, masa depannya sudah selesai, tapi berangsur-angsur tubuhnya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan,
ia bisa berjalan lagi, ia bisa mengangkat tangannya lagi. Dan hingga pada saat ini ia masih tetap hidup dan melayani Tuhan. Dan orang tersebut ada di depan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengalami penyakit Guillain-Barré syndrome tahun 2008 yang lalu. Dan saya sudah berpikir bahwa masa depan saya sudah tidak ada lagi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi puji Tuhan karena karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, ketika kita tetap berseru kepada Tuhan, ketika kita tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita tidak goyah dengan perkataan-perkataan negatif di orang di sekitar kita. Di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasanya, menyatakan mukjizatnya bagi kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini marilah kita memiliki iman yang tidak mudah menyerah. Menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah menyerah dengan situasi apapun yang terjadi pada saat ini. Situasi di sekitar kita boleh sulit. Situasi di sekitar kita bisa membuat orang-orang lain menjadi lemah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Marilah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami di saat-saat sulit yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah di hari-hari yang sepertinya belum pasti yang ada di depan kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Bartimeus yang tidak menyerah dengan keadaan di sekitarnya. Tetap setia menunggu jawaban Tuhan. Tetap setia untuk menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan tidak tawar hati karena perkataan-perkataan orang di sekitarnya. Begitu juga kami Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, kami memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tangguh, tetap setia mengiring Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.